Baca Pres Anies Baswedan merespon hasil survei Pilpres 2024. Kata Anies begini. Jadi, sejumlah lembaga survei di Indonesia punya temuan yang gak jauh beda untuk Pilpres 2024. Sampai sejauh ini, elektabilitas Anies dinilai paling rendah bila dibandingkan dengan Ganjar maupun Prabowo. Yang terbaru ada dari LSI Denny JA. Dalam periode Mei 2022 sampai Mei 2023, survei tersebut menyebut Prabowo punya suara paling unggul, sedangkan Anies stuck di angka yang sama. Kalau dari survei Carta Politika, Ganjar dinilai punya elektabilitas tertinggi. Dari survei ini, angka presentase yang didapatkan Anies pun tidak jauh berbeda, yakni 23,6%. Lalu, lembaga survei lain, yakni Indikator Politik Indonesia, angka yang didapatkan Anies hanya 13,3%. Kira-kira hasil survei kayak gini bisa berpengaruh pada opini pemilih nggak ya? Kalau menurut jurnal KPU di tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Hasil Polling Terhadap Pembentukan Opini Pemilih Pemula punya kedudukan strategis dalam pemilu loh. Jurnal tersebut menemukan bahwa jumlah pemilih pemula relatif banyak. Selain itu, mereka juga punya pola perilaku sendiri yang sulit untuk diprediksi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan antara hasil survei dengan pembentukan opini pemilih muda yang mencapai 30,5%. Sedangkan, menurut dosen ilmu politik UI Aditya Perdana, survei juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Kita coba kilas balik ke Pilkada DKI 2017 deh. Saat itu hasil Pilkada dipengaruhi sejumlah faktor eksternal, sehingga hasilnya berbeda dari survei sebelumnya. Awalnya nih, Ahok kerap memuncaki hasil survei. Namun Ahok diguncang permasalahan politik terkait dugaan ujaran penistaan agama, yang pada akhirnya dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan tertentu. Dan ternyata pemilih kita itu bisa bergoyang, goyah gitu pilihannya. Iya. Sehingga akan dia mudah untuk pindah arah pilihannya, karena perilaku pemilih kita sendiri itu juga cenderung nggak secure, nggak pasti gitu ya. Dia akan bisa mudah untuk berpindah dari A ke B dengan mudah gitu dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya, jangankan survei yang dilakukan sejak jauh-jauh hari sebelum waktu pemilihan. Mendekati hari pemungutan suara aja masih bisa berubah. Balik lagi, tergantung gimana kampanye dari para calonnya bisa nggak nih memikat hati para pemilih. Hasil akhir yang berubah juga bisa terjadi karena ada gerakan-gerakan tertentu hingga mengubah persepsi publik. Tak ada yang pasti dalam hasil survei. Meski begitu, menurut dosen ilmu politik UI Aditya Perdana, survei bisa menjadi prediksi hasil akhir bila dibaca sesuai dengan durasi waktu surveinya. Misalnya, sebuah survei dilakukan pada awal Mei, maka hasilnya dapat dipakai untuk melihat situasi saat itu demi membaca potensi kemungkinan ke depannya seperti apa. Nah, menurut kamu nih, akankah hasil survei mempengaruhi opini publik di Pilpres 2024 nanti?